umur kamu, Rick. Mana ya, Tik? Aku menginginkan travelmu hari ini, Rick. Ada apa sih? Level Kita apa mau sih? traveling kemana, Rick, hari ini? Kok tolong kok. Kok aku nggak paham sih? Kok Apa tolong sih kok. yang Koden Tahun paham? Koden berarti tidak membaca grup dengan baik. Enggak, emang aku tanya selama ini emang Koden paham akan apa sih? Waduh, Wis, waduh. sangat klimaks sekali percakapanmu. Bener lagi. Terkadang sama perasaan aku aja Koden nggak paham. Aduh, dalam sekali Lek ngomong, Rek. Aduh. Uhuy. Oh iya kan aku. Iya kan, Vel? betul Feli makan Betul. apa? Kok nggak bagi-bagi? jagung cuci Oh, jagung. Koden suka sekali jagung. Hubungannya sama aku apa? Lah, Koden suka jagung kan? Oh iya juga sih. Salah. Nah. Erik, Ya, guys. Ya. kemana kita hari ini? Room tour aja lah ya. Mana Room tour aja ya, cukup ya. nggak mau Ih, ya nggak kita mau. mah. Aku pengen yang dibilang sama Yopita. Harus tour lah ya, harus enggak apa-apa lah ya. Ayolah. Nah ini rantamu ini. Harus tour lah. Nggak bisa. Ayolah. Rick, bosen loh Rick kita ngeliat rumah itu Rick. 8 episode kita lihat rumah itu loh Rick. Coba Rick, Berapa? bayangin Rick. Berapa? Aduh. Kamu Revita sangat jujur tapi mantap. Serangannya paling bagus ya. Lanjutkan. Kok tolong kok. Kataku sih siksa terus. Erik, Ya. ayo. Ya aku izin ngilang ya guys, tata guys, tata. Parah Erik. Loh, Erik lu berangkat sendiri tapi nggak ngajak Ciputel. Tahu. Parah sih. Kecewa aku, Rik. Ya kecabean juga wis. Ih, Pokoknya parah banget. Sumpah bapaknya satu ini. Kaputer minimal on cam dulu lah Kak. Kalau mau jalan-jalan kata Erik kalau Kaputer on cam ntar diajak jalan-jalan. Bentar dulu, guys. Aku kayak masih belum ready gitu untuk memperlihatkan semuanya. Ngertinya ngapain? Kayak rambut aku masih berantakan. Nggak apa sih, kita menerima Cici apa adanya. Iya, Aduh, menerima apa adanya sih, menerima apa adanya, Vel. Ya Ci, aku nungguin Ciputel sampai udah tumbuh tanaman ya loh Ci. Ya ampun. Kalian apa kabar, guys? Sangat-sangat baik. Baiknya pakai ki, jangan lupa baik. Puji Tuhan. Koden kok nggak on cam sih, Koden? Ya, sabar guys, aku masih struggling. Struggling kenapa, Koden? Koden lagi menghadapi pencobaan apa hari ini? Ketemu Erik sih, pencobaannya. Ya betul kok tahu. Tapi kan mereka habis nonton konser tahu berdua. Oh iya, kakiku masih kram hingga detik ini. Oh iya kok. Siap. Konser rohani ya? Iya, kalau degem kan bingung. Ya kan siapa tahu. Let's go, party. Siapa tahu jadi pertanyaan macam apa itu? Pernyataan macam apa? Ya siapa tahu Koden kan suka sama Raisa. Siapa tahu Koden mau ini. Aku suka Raiso. Raisa. Cosplay Koden ya aku biasanya. Yopi hati-hati hilang Yopi. Erik gimana bawa Koden nonton konser? Misalnya nggak? Konteksnya ini gimana nih? Ini bawa ini kayaknya barang ya aku ya. Kan diangkat toh. Ngegeret-geretnya Rik. Enggak dong, ya kali digeret-geret itu inisiatifnya Koden sendiri. Oh. Woi, itu ben muncul mukster. Koden kemarin ketemu cewek nggak di sana? Banyak guys. Nggak Wah, ada. Koden Nggak tuh ada sih. Ah, Kemarin tuh cewek. padahal di situ ada loh kok aku aja lihat di serius aku lihat dari belakang ada satu cakep banget serius. Udah Ah. gitu dia ngeliatin Koden nggak sih Yop? Lu tahu dari mana? Mohon Iya kan? maaf nih. Dia kayak ngeliatin Koden nggak sih Yop?
Dia tuh kayak Cie cie cie. dia tuh kayak ciri-ciri pandang gak sih Yop sama Koden di situ. Terpesona ya. Terpesona, bener. Cakep. Kalau misalkan kata orang love at the first sight, Koden kayaknya deh dia. Wah, Koden tuh. Muncungnya di Cakep. kelas. Kelas. Tapi cantik banget. Koden sayang banget lagi ya. Terus kemarin aku lagi dia ngeliatin Koden tuh, Koden ngajakin kenalan, terus tahu Udah tak begini-begini tangannya itu. Gak gini lagi yuk. Set. Terus ajak dia pulang bareng. Terus kan Koden Ada pulang bareng jari ini. kan Koden nanti jadi tahu rumahnya dia di Buaya mana. sekali aku. Kok bahaya sih Koden? Itu adalah salah satu usaha seorang pria, Koden. Ya kan, Yop? Iya, tapi Koden tadi ngomong gak sih dia? Kayak seperti Enggak, tidak ada masa suaranya. Halo. Yopi yang di snap WA siapa, Yop? Halo. Hah? Yang di snap WA siapa? Yopi tuh kayaknya, aku tuh kayak penasaran gitu sama kisah percintaannya Yopi. Yang mana? Snap WA yang mana ya? Tolong. Yang pegangan tangan itu loh. Oh, kalau itu nggak boleh saya kasih tahu, nanti saya habis ini nggak ada. Loh, jadi emang ada berapa, Yop? Emang yang mana yang boleh dikasih tahu? Ada orang aring oleh. Koden, Yopi parah sih ya, Koden. Aku aja soalnya Nggak lagi apa-apa, nanti tinggal minta waktu aja. Yopi tuh parah kan, aku lagi single ya, Koden. Dia mencoba-coba untuk mau ngupdate story-story seperti itu. Nah, jadi kan langsung tersinggung ya. Jadinya kan kayak pengen Dari ini. udah lama nggak Asik. upload bucin-bucin, Koden. Udah. Kerja dulu. Ya apa penaburmu? Kan sambil kerja gitu. Cerita toh. Ayo cerita. Penaburnya Apa? gimana? Penaburnya gimana penabur? Penaburnya gimana? Iya guys, puji Tuhan aku lolos guys. Terima kasih atas doa-doa kalian semua, teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong. Terus nanti rencana gimana? Maksudnya step berikutnya ngapain? Besok aku tanda tangan kontrak. Oh, Di penabur mana Kak Putel? JBBK. Oh, aku kira kemarin di D11. Iya, itu apa lagi micro tuh di teachingnya 11? doang. D11 tuh SDK 11. Kalau SMP P11, SMA-nya A11. Nah, gitu. Oh, oke. Udah lama nggak aku sekolah soalnya. Wih. Enggak sih, itu cuma sebutan penabur doang sih kok. Nggak ke sekolah lain sih. Oh iya. Aku kemarin di sini cuma itunya doang, cuma micro teachingnya. Sebenarnya di situ juga lagi butuh. Kayaknya sih tadinya mereka mau juga untuk aku di sana, cuma karena aku bilang aku lebih dekat ke JBBK. Jadi kayak yaudah nanti diurusin ke situ. Ya udah jadinya di situ. Gak minta di Smoky Kak Putel. Di mana? Smoky. Apa tuh? Kosong dong. Smoky 1 A1. Aku belum berani ke SMA. Mentalku masih mental anak SD dulu, guys. Waduh, siap. Padahal katanya menghadapi anak SD itu lebih sulit ya. Ya kalau ngadepin diri kayak anak kecil loh, susah memang aku ini. Tapi kemarin aku micro teachingnya di depan guru-guru, guys. Jadi guru-guru itu berperan sebagai anak SD. Terus aku tambah pusing. Terus dia berteriak-teriak. Gitu Iya, ya? Koden. Hah? Literally like elementary school student. Aku bosan. Saking profesionalitasnya ya. Gitu. Karena kan anak muridnya kan lagi pada libur kan, kok. Iya juga. Jadi Ya bener. yang ngegantiinnya guru-guru. Terus waktu lagi aku datang kan, aku dikejar-kejar anjing. Makanya kamu tuh bilang permisi Erik, bilang gitu loh. Tapi memang benar-benar tahu kayak ada banget Koden ceritanya tuh kayak aku tuh kayak waktu lagi ngejalanin proses rekrutmen yang ini ada aja gitu cerita lucunya, cerita sedihnya, cerita sulitnya gitu. Udah mah datang jam kan aku kan jadwal micro teaching 7:30, terus aku nyampe di situ jam 7 kurang lah.
Terus aku tuh kayak nggak tahu kan pintu depannya tuh di mana. Nah, abang Gojeknya nurunin aku di salah satu pintu yang bukan pintu depan. Terus dia meninggalkan aku. Ada pentingnya kamu tuh mensurvei terlebih dahulu. Tapi itu bentuknya gerbang kok, Den. Bentuknya Gua kira gerbang. gerbang cuma satu. Aku pikir gini kan, aku cek di maps kan. Aku cek di Gua maps. kira rumahmu gerbang satu. Aku kan cek di maps, katanya itu kayak bukanya tuh jam 7. Nah, aku kan datang jam 7 kurang 5 menit. Aku pikir itu kayak, oh mungkin belum buka gitu kan. Terus habis itu, pas aku udah kayak gitu, ternyata aku tungguin sampai jam 7 lewat. Kok nggak buka-buka? Kayaknya bukan ini deh. Aku keliling dong jalan kaki kan. Nah, itu kan kayak sekolahnya tuh kayak di dalam komplek gitu kan. Terus kayak ada beberapa anjing mendatangi aku. Teriak, Eri, berhenti. Mas dia berhenti. Ih, Pulang. dia bukan apa namanya, bukan lagi datang yang kayak suruh berhenti tuh udah nggak bisa, Kodin kan udah ada di samping aku. Oh, kayak gitu panggil Feli. Feli diem. Jadi dia ngikutin aku. Jahat. Terus dia kayak sambil Oh. guk gitu lah suaranya. Itu artinya apa Coba tuh? Erik cosplay yuk. Coba Erik Komputer, cosplay gimana? coba lagi guk-guknya tadi gimana? Mirip ya. Enggak, anjing aku langsung nengok soalnya. Tapi emang biasanya anjing aku juga gitu sih. Aku kalau misalnya mau berbahasa anjing kayak gitu sih. Yo, Aku kalau berbahasa anjing kayak gitu, Kodin. berbahasa anjing. Terus aku bilang gini kan ke anjingnya kan, aku juga punya anjing woi. Aku bilang kayak gitu. Padahal aku Aku juga takut kali itu punya, anjingnya aku juga gede. ketemu aku. Aku juga punya, dia ketemu. Apa kok, Den? Aku juga punya anjing, jadi ketemu bahkan. Sering ketemu. Iya. Terus habis itu kan aku kan nyampe tuh kan, ketemu sama security-nya kan. Mau kemana, Miss? Dibilang gitu kan. Aku ada tes micro teaching sama Miss ini, aku bilang gitu. Terus datanglah aku. Aku pikir kok Dan kan datang nih ke pas sekolahnya kan, menjamu aku dengan 2 guru. Oh, cuma 3 guru, aman nih, aku bilang gitu kan. Kayak pressure-nya tuh kayak ya udah biasa aja lah gitu ya. Cuma 3 guru gitu. Nggak taunya Goden kayak bentar ya Miss, kita nungguin dulu guru-guru yang lain. Mati gue pas dia Mantap. bilang kayak gitu. Mantap. Oh, deh kepencet barusan. Lanjut. Terus ya udah aku nungguin guru-guru yang lain kan. Ternyata tuh kayak kepala sekolahnya, ada koordinator guru bahasa Inggrisnya. Banyak lah pokoknya. Terus mereka tuh kayak bertingkah seperti anak SD. Terus aku kan kayak mikir ya mereka Anak tuh udah SD-nya pada tuh orang gimana? tua gitu. Anak SD-nya itu gimana? Teriak-teriak. Enggak teriak-teriak sih, cuma kayak lenje-lenjenya. Terus kayak apa namanya, kayak cara berbicaranya, terus kayak pertanyaan-pertanyaannya ya seperti anak SD. Oh, contoh. Kita suruh bayangin terus dari tadi. Kayak gini loh, misalkan kan kayak anak SD nih, tiba-tiba ada yang datang telat, terus kayak Miss, dia datangnya telat, minta dihukum, kayak gitu. Oh, terus kamu bilang apa? tiba-tiba- Kaplok aja gitu ya? Terus nanti tiba-tiba, Miss aku nggak ngerti, ini apaan sih Miss? Kayak gitu-gitulah Koden. Kamu bilang apa? Suruh buang aja ke sampah gitu ya, ke telat ya? Terus aku bilang, belajar aja sama yang namanya Denny Susasto. Langsung diterima komen. Kalau aku mah tak lempar ke sampah sudah. Terus aku bilang nama Denny Susasto, oh iya kamu kenal sama Denny Susasto, katanya kayak gitu. Bohongnya kumat sekali. Oke, Oke, kita pengumuman dulu ya, kita mulai yuk. Oke, kita pengumuman dulu. Jeng. Itu jam 7 soalnya. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi, oke. Oke, jadi pengumuman jadi apa ya? Saya lupa. Minggu depan masih ada sate. Jadi memang beberapa part mungkin sebulan 2 bulan ini kita lebih fokus di sharing dan ngobrol-ngobrol ya. Oke. Terus untuk kemarin kita jangan lupa juga BTL ya. BTL sudah semakin berkembang ya kan. Jadi jangan lupa disuruh nonton, semua paksa untuk nonton gitu kan. Nah, gitu. Saya juga baru mendengar ada banyak berita-berita mantap kemarin gitu kan. Haleluya. Oke, tapi maksudnya bahwa semuanya harus di share kemana-mana. Tiba-tiba views kita naik, gak tahu kenapa kemarin di unlist kemarin itu kayak gak dipublik kan, cuman harus pakai link kan. View kita
untuk tidak di-publik itu sangat lumayan. Nah, Evil aja kan cuma 100 yang aktif kan 20-an kan. Nah, baru make sense 20 bisa jadi 30 lebih. Itu sisanya nggak tahu siapa itu. Nah, tapi maksudnya bahwa kita harus share terus ke semua orang, gitu. Karena akan banyak pengembangan lagi. Terus juga untuk apalagi ya pengumuman berikutnya. Oke, jadi New Hope itu sudah pada porosnya, kita sudah mulai berjalan. Coba dibantu share screen. Nah, jadi hari ini kita akan membantu satu bapak yang selalu kita sebut di dalam doa kita, gitu kan? Namanya Bapak Amin. Nah, jadi kita sebut dia terus dalam sebuah apa ya? Dalam sebuah di share screen dong, jangan Canva gitu dong model. Nah, makasih. Nah, jadi ini gerobak yang sudah sangat kurang layak ya, karena itu polosan banget, terus beberapa part juga terpalnya rusak. Terus ini ada slide foto-fotonya enggak? Ada ya? Oke. Taruh di Canva, Mas. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya, dan polos tak berdaya. Kayak gitu. Santai, gak usah ngamuk. Oke ya. Nah, jadi sudah polos tak berdaya. Jadi banyak yang perlu diperbaiki juga. Sangat polos. Dan bapaknya hanya senyum-senyum ketika ditanya kenapa gak mau di-improve. Gitu ya. Senyum-senyum model. Makanya dia selalu ngomong amin gitu ya. Nah, jadi kita kan bantu dia. Kita ada beberapa kebutuhan. Jangan juga terbeban untuk harus memberi, enggak. Kita menurut kerelaan masing-masing. Jadi kalian bisa datang ke Chestnut atau ke aku. Coba tadi kembali ke ini slide-nya. Jadi ada beberapa part yang perlu kita bantu. Kita akan bantu dari segi banner. Lalu kita akan kembali ke slide-nya tadi. Kita akan bantu untuk dari sisi apa namanya? Kira pengaturan orang kiris lah stikernya karena sudah nggak layak. Terus juga beberapa. Terus ini juga kita kan buatkan menu. Ada satu aku lupa juga kemarin ada menu kayak semacam menu kecil gitu. Nah, karena aku kemarin nanya harga aja nggak tahu berapa harganya ya. Kayak gitu. Nah, jadi dengan ini kita butuh juga sembako, banner, terpal. Terpal ini ya bapaknya itu hebat ya, bapaknya itu keren, dimana bapaknya itu ngerti warna. Dia bilang gini, warnanya hijau kalem aja. siap. Nah, ya. Jadi memang kita umumkan di minggu ini dan kita akan share juga di grup. Nggak perlu terbeban yang sampai aku nggak ngasih artinya bukan anak evil juga bukan. Tapi memang kita share bukan karena kita juga kekurangan dana, tapi aku pingin kita bergerak sama-sama gitu, entah dari dana, entah dari barang ya. Jadi seperti yang sudah bilang, kalian bisa bantu dari segi barang, misalnya kayak mau check outin boleh, tapi untuk kita check out kita juga tetap butuh untuk nanti juga dari bendara kita juga untuk New Hope ini ya, itu nanti bakal minta invoice-nya kayak gitu supaya untuk kita bukukan kayak gitu ya. Oke, itu jadi kita ada sembako, banner, terpal, dan beberapa perintilan lainnya seperti menu lah, seperti apa. Nanti kan bisa share langsung mentahan ataupun jadian, kalian bisa minta ke salah kok minta nanya gitu kan ke Chestnut aja dulu, kalau nggak ada baru ke aku ya. Gitu. Oke, jadi kita kan renov semuanya ini. Tentu kita nggak cat semuanya karena bapaknya juga request kalau bisa jangan dicat dulu karena dia mau jualan katanya. Nggak tahu kayak rada gimana gitu ya. Cuman ya kita tetap cat sedikit-sedikit tentunya karena sudah tidak layak gitu. Gitu ya. Jadi kita kan rombak semuanya. Nah, gimana rombaknya? Sabar. Tunggu videonya ya. Nanti kita. Belum dirombak ya. Kita kan mulai ngerombak itu di minggu 21 kurang lebih di range itu, karena kita pengumpulan dana cuma seminggu. Nah, sambil kita juga print, jadi kita ada dana langsung kita gelontorkan seperti itu. Gitu. Kalau memang nggak ada yang nyumbang ya kita, makanya kalian tanya dulu sebelum ngirim. Kalau kalian mau berupa misalnya aku pengen sumbang bagian sembakonya berapa totalnya ya gitu, aku lebih senang tertarget guys dibanding kalian apa namanya nanti mikir aneh-aneh ya. Jadi kalian bisa tanya atau kalian memang PPN, nah itu ya boleh.
itu terserah lah gitu. Pokoknya kita juga share, misalnya kalian, oh aku mau beli sembako di rumahku aja nanti tak kasih, boleh. Kalian di Surabaya ya, jadi aku mau beli sembako di pasar aja, telur ya segitu-gitu lah ya, telur, minyak, terus apa lagi ya, kecap ya, apalagi tadi, garam gitu-gitu ya. Pokoknya jangan dibuat nangkal setan aja garamnya, kayak gitu kan. Soalnya ada ya, nggak tahu itu mitos atau apa ya, nggak tahu itu mitos banget pakai garam gitu ya. Ada yang pakai bawang putih nggak tahu. Nah, misalnya kayak bawang-bawangan itu pasti perlu ya. Jadi bagi mereka ya intinya kita memberikan harapan setidaknya mereka nggak pusing beberapa bahan yang lumayan sebenarnya pricey di posisi mereka. Ya gitu, bagi kita cuma 60.000, 50.000 mah apa sih? Tapi bagi mereka ya seporsi aja cuma 10.000 nih guys. Jadi kan 5 porsi cuma untuk beli minyak gitu loh. Itu maksudnya. Gitu kan. Nah, jadi itu sangat membantu. Oke. So itu aja untuk bagian New Hope. Ya, jadi kita sama-sama, aku berharap kita gerak sama-sama. Nanti kita mulai produksi jadi ini. Ya, kita mulai execute-nya itu untuk preparation-nya di hari Rabu atau Kamis. Nah, kita kan mulai cetak-cetaknya dari itu. Jadi hari ini, besok lusa, kalau kalian tergerak, nggak ada hubungan dengan status Hival sekali lagi ya. Maksudnya jangan sampai, wah saya bukan anak Hival nih, begini nih, waduh. Nggak ada hubungannya. Memang kita kan gencar-gencar karena kita bergerak bareng, oke? Penjelasannya panjang, nanti dikira Injil Kemakmuran lagi soalnya, begitu ya. Nah, jadi itu dulu. Terus ada apa lagi ya? Dada sih rasanya itu aja ya. Rasanya itu aja. Iya, rasanya itu aja. Jadi ada lagi ya? Kelupaan? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Oke. Oh ya, ini ya. Foundation of Faith One kita mulai di Agustus. Ya, di Agustus. Itu Foundation of Faith One kita. Jadi itu dasar-dasar kekristenan kita. Ya, Foundation of Faith Two-nya sabar karena kita harus nyusun bukunya dulu, kita nggak boleh sembarangan. Kita sudah bukunya ya, kita sudah, ini kalau kalian mau ngeprint atau mau apa, boleh request ke kita, nanti kita kirim, gitu ya. Tapi tidak untuk disebarluaskan ya, gitu. Jadi maksudnya jangan untuk dibuat tanda kutip untuk ya kata-kata lah ya, beberapa aliran ini tidak suka dengan kita gitu ya, nggak perlu dibuat debat ya, gitu. Itu untuk personal use. Ajukan ke Gramedia aja deh. Wow, mantap, dihujat aku langsung. Gitu ya. Jadi itu untuk komersialnya kita sendiri aja ya. Ya itu aja sih rasanya. Jadi nanti Foundation of Faith One bakal aku bagiin bukunya, tapi nggak sekarang. Gitu ya. Ya, itu aja. Apalagi ya? Jangan lupa ya. Mungkin bulan ini kita bakal jalan-jalan lagi. Jadi untuk Surabaya kita akan terus stay connect. Kalau aku ke Jakarta, ke Semarang, kemana nanti ke Bandung aku juga stay connect dengan kalian, gak usah khawatir. Gitu. Ya makanya ya Jakarta kumpulkan dulu 3 orang, 4 orang, Bandung 3 orang, 4 orang. Ayo stay connect gitu. Nah, gitu. Yuk. Kita mau bisa dari cabang di sana. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu yang harapanku, oke? Jadi nggak ada pelayanan di sana sih. Kasih pelayanan, guys. Pelayanan di Bandung gitu loh. Ini ya, Semarang kah? Aku jadi pengen numpia Semarang soalnya. Betul. Nah, jadi itu ya. Aku jadi inget terakhir kemarin numpia Semarang kapan ya? Setengah tahun, 1 tahun? Tahun lah ya. Gara-gara papaku ke Semarang. Oh lama sih berarti itu 2 tahun berarti. Ya gitu ya. Lama sekali. Ya setahun lah ya kayak gitu ya. So itu aja. Jadi nanti kemana kita nggak tahu. Pokoknya kita happy-happy aja. Oke? Kita main biliar tah, main apa tah. Ya. Gitu. Ya, itu aja dulu. Oke, kita ayo Erik berdoa. Inggih. Inggih. Masih. Boten enggak ya, salah. Oke. Sebelum kita mulai saatnya hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Kau kumpulkan kembali kami di Zoom ini Tuhan. Kami ingin melaksanakan saatnya hari ini Tuhan. Biarlah hari ini bisa jalan dengan baik. Kiranya Kau berkati
yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkati Ko Denny, kiranya Kau urapi, Kau tuntun dengan Roh-Mu, biarlah apa yang Ko Denny sampaikan bisa berkenan di hati-Mu dan juga bisa menegur setiap kami Tuhan, sakiti hati kami agar kami bisa berubah untuk semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke. So jadi hari ini kita apa ya? Aku pingin setiap 2 bulan ini namanya intimate. Kita intimate, banyak ngobrol ya. Akhir-akhir ini aku lumayan seneng karena ternyata juga ada senangnya mungkin nanti ketika kita udah mulai offline juga ada seminggu mungkin sekali kita online gitu ya. Jadi kita juga kembali ke basic gitu ya. Tuh, coba aku godok lagi cara-caranya. Jadi aku sempat ngobrol sama Erik masalah satu sistem yang lumayan menarik sebenarnya kalau ada hal-hal lain yang membuat Divel ini tetap connect antara online dan offline. Even nanti kita bisa lebih besar lagi gitu ya. Tapi masih banyak cerita-cerita lagi, sistem-sistem yang lain, oke? So, kita juga lagi aku juga lagi menggodok untuk dapute lagi bosong ngupil. Oke. Tak kira ngupil lah begini-gini. Oh, mata. Jadi terkira di sini. Aku bilang kurang kiri tadi. Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Nah, ini. aduh ngakak. Oke, jadi sorry. Sebentar. Ini jam berapa ya? Sebentar. Oh, sudah sih. Oke, sorry jadi masih main tenggorokan gitu kan masih hahe gitu ya. Oke. Ini sudah lebih better, kemarin lebih serak gitu kan. Enggak sih, lebih banyak, lebih susah untuk ngomongnya. Oke. Suaraku terdengar jelas, guys. Aman ya. Oke. So, ya lama-lama aku pakai mic yang offline nih, bawa satu ke rumah gitu ya. Langsung udah, woi, ngono ya. Oke. So, tapi langsung mamaku bilang ngomong, ngapain kamu karaokean nah gitu. Ya biasa mamak-mamak mamak kan ya Cina punya ya saya tahu lah ya udah begini pegang mic wow benci ya kan gitu ya nah oke keluarnya apa Tian Mimi gitu kalian tahu pasti lagu itu nah kalau di kawinan Cina itu masih ada nah oke so ada sih bagus oke jadi ini background baru kita jadi kita selalu mengusung playful dan cheerful itu aku ketika aku tertegun di malam hari ini kita lebih santai aja ya karena waktu aku juga banyak untuk ngobrol dengan kalian satu arah sih lebih gitu jadi maaf ya guys lagi stress mode on jadi ketika aku malam-malam aku duduk lihat poster IG kita ya kok rasanya kok sangat ini in the darkness gitu temanya mengusung sahabat orang berdosa jadi gelap semua gitu ya terus aku lihat aku kemarin kepikiran dong nah background kita ini kemarin merah banget dan sangat gelap sekali ya kayak dosaku gitu kan rasanya nggak cocok dengan kita gitu akhirnya ya puji Tuhan lah kita punya anak di kafe ya kan nah itulah kenapa dia kuliah gitu kan nah enggak bercanda ya nah itu anugerah dari Tuhan ya langsung jatuh headsetku nah sini gitu ya nah jadi akhirnya jadilah sekarang aku minta semuanya ganti playful dan cheerful gitu langsung semua shred bersih semua langsung mencolok semua posternya nah harus yang kontroversial wah ini logo juga bagus buat logo-logo apa gitu kita bagus gitu ya oke jadi sekarang kita cheerful semua makanya semua satu-satu tak ganti semua gak mau gitu ya gitu ya nggak apa-apa kita semakin berkembang oke apalagi ya lupa oh ya tiba-tiba aku lupa gitu ya jadi apa lagi oh ya jadi itu ya jadi semua buahnya in the darkness semua jadi tak ganti semua termasuk highlight juga in the darkness kita ganti semua ke merah yang rada mencolok gitu ya dengan icon-icon yang Genji gitu ya nggak Genji juga sih aku ya bingung icon Genji itu ya apa ya nah tapi maksudnya ya intinya kita fokusnya Genji gitu ya oke terus apa lagi ya Oke, ya kata ya. Jadi kita mulai sharing ya kalau gitu. So hari ini kita ngobrol tentang aku di depanmu.
gitu ya. Wis, keren ya. Wih, aku di depanmu, wis. Tuhan gede ngono, kaget kita kasih jalan ngono. Oh, Tuhan minggir gitu. Gitu. Dan Tuhan itu digambarkan bermeter-meter. Gitu. Terus kita ini yang kecil, imut, pendek, elek, jelek gitu kan. Gendut mana? Itu saya. Ya gitu kan. Dia kayak seret gitu kan. Permisi Tuhan gitu. Mau minggir no sungkan gitu kan, nggak ketok ya kegedean gitu. Gitu ya. Aku di depanmu gitu kan. Jadi nah jadi kalau kita ngomong aku di depanmu ini seringkali ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, ketemu nggak sih kalian? Pasti ketemu. Kok nggak ketemu, tak jamin pasti kalian nemu. Datang aja ke orang yang sering banyak ngomong perpuluhan. Nah, pasti kan ketemu ekstrim kanan. Kayak gitu, ya. Atau yang rame jemaatnya dengan kondisi, boh, nggak tahu itu bener atau enggak, gitu kan. Nah, nggak menghina ya. Record, guys. Nanti aku harus diserbu. Kayak Shopee Food kan, tau berita Shopee Food ini si paling pelayaran itu. Putel tahu sih. Eh, jadi guru gak beli atut, gak beli ini kudet. Oke. Nanti kalau anak SD mau bilang aku si pelayaran gimana? Kamu gak ngerti nanti. Oke. Ya, tanda. Nah, jadi bagaimana hari ini aku di depanmu. Jadi ekstrim kanan dari kondisi ini, 1 bulan ini kita kan berbicara tentang bagaimana positioning Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan itu benar-benar hadir dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Jadi 2 hal itu yang kita pelajari sama 1 bulan ini. Kayak gitu. Nah, Tuhan ngomong bahwa aku di depanmu. Itu salah satu ayat di mana di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan sendirilah yang berjalan di depanmu, dia sendiri yang menyertai engkau. Dia yang tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Mari kita berdoa. Oh enggak, habis itu pendeta takut kayak gitu ya kan. Dibaca dulu ayatnya terus baru kita berdoa. Itu ada satu master gue kayak gitu, unik ya. Jangan dilaporin ya guys. Kalau kenal jangan lapor atau tahu jangan lapor. Udah banyak anak-anak yang udah mulai streaming gereja saya soalnya saya nggak suka gitu ya. Gitu. Baru di foto gitu ya. Oke. Nah jadi jadi maksudnya sungkan aku baru khotbah kemarin di gereja ya bacaan kita hari ini. Jodoh lah 31:8. Apa cara ngorok aja di depan ya guys? Kayak gitu. Cuman lucu aja sih. Aduh. Tapi gitu-gitu pendetaku tuh ya. Si kayak gitu tuh sangat family man guys. Semua orang satu gerejaku full timer itu naksir semua. Sampai mimpi-mimpi bahkan. Bayangin mimpi-mimpi kenapa gak aku dimimpiin? Bener gak Potel? Ah, ah, ya memang ganteng begini. Nah, tapi kita kembali lagi bahwa aku di depanmu. Kisah Ulangan 31 ayat 8 ini seringkali atau hal-hal yang nyocok akan dicocokkan dengan Ibrani kayak gitu. Biasa aja. Elik ya bukanya. Oke. Nah, jadi ini akan dicocok-cocokkan dan memang cocok sih sebenarnya dengan Ibrani. Cuma sayangnya bahwa ekstrim kanan ini akan membuat kita seakan-akan Tuhan itu memanjakan hidup kita. Dan semua kan dicocokkan tentang Tuhan bisa, Tuhan baik gitu. Tuhan keren, Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Iya, tidak salah. Tapi seringkali ini akan hanya berhenti di positioning
Di situ. Jadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri inilah yang membuat akhirnya ibarat kok malaikat pun confused gitu loh. Gimana yang ngelihat orang yang ekstrem kanan yang klaim tapi males, sing satu ini kerja hard work, workaholic tanpa mengandalkan Tuhan. Satunya mengandalkan Tuhan penuh sampai males, satunya tidak mengandalkan Tuhan sampai pakai kekuatannya sendiri. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Sikap apa yang kita ambil dengan janji seperti ini. Dan sikap ini yang menentukan dasar kita. Sehingga nanti ketika ada orang bilang sesat lah apa, inilah sikap dasar kita. Gitu loh. Kenapa kita bukan khotbah motivasi gitu. Kita baca di Ulangan 31 ayat 8. Sorry, 31 ayat 6 ya. Jadi ini ceritanya tentang Musa. Ya, Musa ini kalian udah tahu ceritanya ya. Musa nggak bisa kayak gitu masuk ke tanah Kanaan. Udah tahu ceritanya? Udah? Nah, ya wes gak usah wes kayak gitu. Ya udah, mari dia pada tahu. Belum, Pak. Nah, jadi kayak udah tahu kan ya udah gitu dah ya. Ulangan 31. Jadi cerita Musa digantikan oleh Yosua. Dan Musa sedang memberikan sebuah Yosua ini kan metetang petetek ya pada saat ini ya. Oh bisa melimpah. Mungkin mikirnya gini, ya even Tuhan yang nyuruh ya maksudnya. Cuman dia mikir gini, kapuk lu, jadilah pemimpin berikutnya gitu dalam hati Musa. Bekira enak, gitu kan. Yang isinya ngeluh aja bangsa Israel, nggak enak jadi pemimpinnya bangsa Israel pas itu, ngeluh aja. Nggak enak loh ketemu orang ngeluh terus. Ya gitu, maksudnya ngeluhnya itu bukan ngeluh yang memang masalah ya, just ngomel aja gitu kan. Nah, tapi maksudnya pada saat ini Yosua digantikan dan akhirnya Musa itu mendapat satu suara kepada Tuhan. Tuhan sedang ngobrol ke Musa bahwa dia nggak bisa masuk ke Kanaan dan yang bisa masuk hanya Yosua dan timnya gitu. Yes, timnya itu bahasa Israel maksudnya. Kayak gitu. Timnya jadi gitu, biar kita keren, biar kita gengsi gitu loh, timnya gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, tapi di sini ya sebagaimana kita tahu ya bahwa maksudnya di zaman itu musuhnya gede-gede coy. Algojo gitu kan. Nah, even sehebat-hebatnya imannya Yosua, tetap ya pasti tetap ada gentarnya. Pasti dia ini apa cara ngerubukno wong iki ya. Nah, tapi masalahnya di sini Musa sedang memberitahu apa yang Tuhan beritahu dalam hatinya bahwa di zaman dulu ketika Tuhan ngomong maju artinya Tuhan menyertai. Itu konteksnya. Selalu kayak gitu. Patternnya kayak gitu. Kalau Tuhan kuserahkan ini ke tanganmu, maju. Lemparan ini ya udah kayak Gideon gitu kan. Misalnya, ayo kamu maju gitu. Ayo kurangi pasukanmu, kurangi taat, maju, menang. Kayak gitu zamannya. Sampai ada yang angkat tangan, sampai keleknya basah itu. Ah, siapa tuh? Kan yang angkat tangan begini tuh, sampai keleknya basah. Aku nggak tahu sampai sekarang dia darahnya merek apa. Gitu kan. Kasihan di sebelah kanan kirinya tuh nempel. Gitu ya. Itu dilepas dari ini ambu gitu ya. Nah, gitu kan. Nah. Oke. Oke, jadi nah jadi itu ayat 6 ya. Jadi Musa itu sedang menguatkan apa namanya si Joshua jadi supaya nggak apa ya kayak memberikan wejangan terakhir gitu sebagai as a leader dan regenerasi leadernya kayak gitu dia memberikan wejangan dan ini juga berasal daripada Tuhan tapi ya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu jangan takut dan jangan gentar karena musuhnya mereka gede-gede bukan lagi gede kuat deh gitu kan kalau aku satu pintu dia 3 pintu 4 pintu ya gitu kan nah ini kurang ajar Erik nah sebab Tuhan Allahmu sebenarnya kalau misalnya di perjanjian lama itu Tuhan itu selalu menggunakan dirinya sendiri
dan kebiasaan para nabi itu selalu menunjuk ke Tuhan, ke pribadinya Tuhan. Jadi sebenarnya itu kayak dia itu menunjuk itu Tuhan itu sendiri, sebab Tuhan Allahmu, sebab Tuhanmu, sebab papamu, nah kayak gitu. Jadi ngomong a person, ke personnya langsung. Sebab Tuhanmu, dialah yang menyertai engkau. Ini ngomong cuma tentang pertolongan Tuhan atau a person? Person. Ya, tapi khotbah motivasi beda cerita. Ya, kita baca ulang dengan khotbah motivasi. Gitu kan. Apapun masalahnya kalian, ingat Tuhan di depanmu. Semua masalah itu selesai, katakan amin. Kutuk kan dipatahkan gitu, pasti kayak gitu. Tapi kita harus kembali, kita harus jadi orang yang dewasa, yang mature. Kita melihat bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Beberapa kali kalau kalian baca di kitab-kitab Injil material dibilangkan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Kalau misalnya hati kita tergoncang, keimanan kita tergoncang. Karena yang di zaman ini hanya bisa percaya ke Tuhan. Bangsa Israel menang bukan cuma hanya karena pasukannya hebat, tapi dia itu benar-benar bergantung ke Tuhan only sebenarnya. Seringkali dia dipukul kalah, bahkan Tuhan kadang harus sengaja membiarkan dia dipukul kalah untuk kembali ke Tuhan. Dan saat Tuhan mulai ini, ya hingga detik ini Israel juga begitu sih. Nah, bagaimana perlindungan Tuhan, ada janji covenant khusus buat bangsa Israel. Ya, gitu. Jadi dia bergantung penuh ke Tuhan. Tapi bukan berarti dia diam aja. Ya, gitu. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gentar. Jangan gemetar karena mereka. Sabar dulu, jangan kesusu negatif thinking dulu, jangan kesusu mikir jelek dulu. Nggak bisa, nggak mungkin. Gitu kan? Ini nggak ngomong tentang janji Tuhan digenapi dulu, tapi ini ngomong tentang bagaimana kamu trust, gitu loh. Masih kamu have satu opportunity lagi dalam kehidupanmu, jangan ngomong nggak mungkin dulu, gitu. Maksudnya itu sebenarnya. Gitu. Gitu loh. Jadi jangan keburu-buru dalam. Jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Oh, it is finished. Jangan. Karena kita sedang bukan tentang pertolongan Tuhan atau enggak, tapi apakah kamu trust dengan hidupanmu? Apakah kamu trust dengan Allahmu? Makanya dia selalu compare dengan dirinya. Sebab aku ini, kalau Tuhan dibaca dalam sama gitu, aku ini Allah, aku ini, selalu kayak gitu kan cara mainnya dia, cara main jadi kayak gitu. Tapi selalu bilang begini, aku ini, aku, dia selalu ngomong tentang dirinya. Dia ngomong bukan cuma tentang power, tapi ngomong tentang a person, gitu, pribadiku, gitu. Jadi bukan ngomong tentang kuasa tapi orangnya, tapi ngomong tentang pribadinya. Jadi ngomong tentang personnya, orangnya, gitu loh. Jangan takut karena aku, bukan karena kuasaku. Tapi imanmu jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di kuasaku. Dialah yang di depanmu, dia yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa semua ini omongan terjadi? Karena dia adalah dia. Kayak gitu. Karena dia kembali tentang dirinya, bukan tentang kuasanya. Dan Tuhan tidak ngomong tentang kuasanya. Jadi hari ini kita berhenti memakai ini hanya untuk sekedar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tapi yang kita pertanyakan dalam dari ini bahwa percayalah bahwa Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Even kalian punya banyak masalah, even kalian punya banyak struggling, Tuhan belum selesai atas hidupmu. Aku nggak bilang after ini akan selesai masalahmu. Oh, udah, aku bukan COVID motivasi. Even kalian habis ini mendapat reward baru atau hal yang baik buat kalian, belum selesai loh masalahnya kalian. Tapi yang hari ini aku bilang bukan tentang janji Tuhan yang digenapi, itu bagian Tuhan dan kita cuma bisa meminta. Tapi bagian kita, apakah kita yakin Tuhan itu di depan kita? Dan apakah iman kita masih kuat dan teguh untuk Dia? Bukan kuasanya. Jangan berpatok pada janji Tuhan. Jangan taruh iman cuma dengan janji Tuhan, tapi pada pemberi janji.
Sehingga ketika kita nggak ngelihat janji Tuhan, kita nggak kecewa. Emang setelah ini memang Yosua kan tenang-tenang aja. Yosua dilema dengan kemenangan yang kemarin. Karena hatinya nggak berporos pada Tuhan lagi, tapi berporos pada kuasa dan cuman ngelihat, oh kemarin menang dibantu Tuhan. Sehingga yang diagungkan kuasa Tuhan, bukan lagi tentang Tuhannya. Jadi hari ini dipikirkan pertolongan Tuhan. Doa mana? Tumpang tangan mana yang hebat? Kuasa mana yang hebat? Ada pendeta-pendeta yang dikejar banyak orang gitu kan. Wah, atau doa kesembuhan. Wow, rame. Tetapi hari ini kita mungkin juga ngalamin struggle. Ngalamin hal yang buruk. Buat Tuhan di sini nggak pernah janjiin masalah selesai. Kamu lihat tuh. Jadi nggak ada yang berubah dengan korban. Tuhan sedang ngomong dirinya sendiri dan sebuah janji buat kamu, kepada kalian, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku nyertai kamu. Dan aku nggak akan biarkan kamu. Itu confidence yang Tuhan taruh. Tapi bukan berarti kamu kan melihat setiap langkahmu, aku terus bekerja terus. Kamu juga berkarya bersama dengan aku. Yosua juga ikut berperang, coy. Tetap maju dengan keberaniannya. Nggak tiba-tiba dia langsung jadi sakti. Ini yang disampaikan. Jadi ini itu yang Tuhan sampaikan ke Musa ya. Akhirnya dia bilang gitu, ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai ke mereka miliknya. Sebab Tuhan, dia sendiri yang berjalan di depanmu. Selalu ngomong apa? Dia sendiri. Dia compare dengan dirinya sendiri, bukan dengan kuasanya. Dia mempertaruhkan namanya. Yang akan menyertai engkau, dia akan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Tapi bukan berarti jalan kita bakal enak. Jangan keburu-keburu kecewa sama Tuhan. Tapi jangan retak kiri yang terus berusaha. Masih ada mujizat Tuhan. Ketika kalian ngerasa nyerah, pasti ada mujizat Tuhan. Masih ada kok plot twist dalam hidup kalian, itu masih ada. Even kalian ngeliat ini nggak ada, Tuhan ini berjalan di depanmu. Kalau Tuhan aja belum nyerah atas hidupmu, berarti kalian nggak boleh nyerah atas hidup kalian. Tapi jangan berpatok pada cuma nunggu pertolongan Tuhan. Tapi nantikanlah Tuhan itu sendiri. Yang lebih penting adalah kalian punya hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan itu masih ada di jalanmu. Gitu loh. Kalau kalian nunggu mujizat dan lain-lain, iya mintalah. Tapi pastikan iman kalian teguh. Kalaupun nggak terjadi, engkau tetap Allahku. Bisa nggak kita ngomong itu? Jangan kita ekstrim kiri yang selalu berkata bahwa ya Tuhan itu buat mujizat, iya, mungkin iya. Tapi khusus berusaha, iya, salah. Iya, tapi salah. Gitu loh. Salahnya adalah bahwa Tuhan masih buat mujizat. Jangan pakai compare pikiranmu. Tuhan sendiri aja pakai dirinya sendiri gitu loh. Dia pertaruhkan namanya untuk menyertai kita. Dia taruhan, tanda kutip taruhan dengan kita. Dia taruh semua namanya, semua nama baiknya untuk memberikan janji ini. Dia akan menyertai engkau, dia kan di depanmu. Kata di depan itu ngomong tentang bagaimana ngelit. Dia akan melihat musuh, gitu kan? Dia akan mencari cara. Seperti Yusuf. Yusuf Tuhan berkali-kali ngomong apa? Aku menyertai engkau. Yusuf disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Hidupnya ya hancuri. Apalagi kita mau harapin dari janji Tuhan? Kalau kita cuma taruh pada janji Tuhan only. Lebih baik kita taruh di pemberi janji dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu lebih penting. Pastikan dia di positioning di depan kita. Kalau hari ini ada orang datang ke kalian, oh Tuhan masih ada punya rencana atas hidupmu. Jangan nyerah dulu, masih ada cara Tuhan. Nggak bisa. Ya udah, kita Tuhannya Tuhan. Kita yang di depan Tuhan, bukan Tuhan di depan kita. Gitu loh.
Jadi ayat ini nggak sesimpel untuk kita bisa pakai, Tuhan di depanmu, Tuhan akan nyertai kamu. Iya, asal kamu taruh Tuhan di depanmu. Ya apa cara Tuhan di depanmu masih ngecat pelayanan sembarangan misalnya, atau kerja sembarangan, korupsi. Ya apa cara Tuhan di depanmu? Enggak. Itu sudah berlawanan arah sama Tuhan. No. Tuhan sedang menunggu di mana kamu tinggalkan. Jadi sebelum kita ngerasain pimpinan Tuhan, nih, kembalilah ke jalan Tuhan dulu. Kata di depan itu ngomong tentang dituntun. Nah, kalau Tuhan nggak mungkin nuntut kamu korupsi. Tuhan nggak pernah nuntut kamu curang. Bahkan kalau kamu hancur, start from zero. Nah, kamu ngerasa hidupmu sudah kacau dengan yang kemarin. Salah motivasi, salah cara, salah apa lagi? Salah langkah, udah start from zero. Kayak gitu, kita kembali ke yang awal. Dimana kita bisa lihat, apa namanya, lebih baik kita mulai dari awal tapi dituntun dengan Tuhan. Ada part kita ngulang dari awal, iya, tapi ada yang terbalik, itu beda kasus. Tapi kembali lagi bahwa apapun masalah kalian, sebesar apapun, bahwa yang kalian lihat cuma satu, Tuhanmu masih ada di depanmu atau enggak? Atau bukan lagi Tuhan di depanmu? Benar-benar kalian yang capek-capek lihat masalah, capek stres sendiri, capek-capek sendiri. Kata Tuhan di depan kita bukan berarti masalah itu beres. Tapi masih ada kuasa Tuhan. Tapi jangan ekstrim kanan. Ekstrim kanan berbicara tentang apa? Ya kita nggak usah kerja, itu salahnya Tuhan. Tuhan jahat ya, Tuhan apa ya. Jangan. Yang benar adalah di tengah. Kita percaya sama kuasa Tuhan masih ada. Kalau kita sudah nggak kuat, seperti Hana, datang dan nangis di hadapan Tuhan. Tapi jangan nyerah seperti Hana. Pasti yang Tuhan janjikan cuma satu, semua ada exitnya. Jangan dibuat sendiri exitnya. Jangan terburu-buru untuk exit. Exit dalam apapun, gak usah gini lah, gak usah gitulah. Menurutku terlalu terburu-buru. Siapa tahu memang Tuhan pengen proses kehidupan kita hari ini. Ya kan, jadi sekali aku ingatkan bahwa Ulangan 31 ayat 6, apapun masalahnya kalian, ayat yang keberapa tadi? 8. Sebab Tuhan, dialah sendiri yang berjalan di depan. Apapun masalahmu, every single day, dia akan ada di dalam hidup, di depanmu. Bukan untuk memberikan janji manis, bukan. Tapi I'm with you, aku bersama dengan kamu. Akan tuntun kamu. Tapi syaratnya ada satu. Di jalannya Tuhan. Jangan nyerah dulu. 2 berarti syaratnya. Jangan nyerah dulu. Mungkin tambah satu lagi ya. Dan terus berharap kepada Tuhan. Selalu buka kesempatan. Tuhan masih ada cara. Ada begitu banyak kasus dalam hidupku. Ada begitu banyak kasus dalam hidupku. Nah, ada banyak kasus dalam hidupku juga sama. Aku ngerasa bahwa ini nggak mungkin. Gitu. Banyak. Aku tuh juga ngomong ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Akhir-akhirnya ngedepi banyak masalah. Gitu. Dan aku ngerasa bahwa dia kayak gak mungkin lah hancur semua hidupku. Sama contoh aja ya, maksudnya masalah kalian tahu lah, masalah perhutang-hutanganku itu kemarin aku sempat notal ternyata berapa Vel ngomong ke kamu, hampir berapa, hampir 50 ternyata semuanya benar-benar semua dari awalnya hampir 50. Dan ya bukan berarti sekarang sudah aman, tapi aku tahu bahwa Tuhan di depanku. Aku gak ngomong bahwa oh ini Pak tenang semua Tuhan iya Tuhan dalam kendali, iya, tapi Tuhan juga berikan kendali buat kita juga jalan berusaha. Tuhan tuh senangnya bermitra, bukan ambil alih. Tuhan tuh lebih senang kita bermitra bareng. Tuhan lebih senang Tuhan tuh menggandeng, membimbing. Mazmur 23. Dalam kehidupan itu juga Tuhan akhirnya apa? Tuhan ajari aku banyak hal. Tuhan ada aja cara. Aku ngerasa kayak aku udah ngomong berkali-kali ke adik-adikku juga ngomong kayak Kis gak mungkin. Tapi ada cara. Bukan tentang selesai enggak selesainya. Tapi ada cara Tuhan di depanku.
Dan di depan kalian juga sekarang bahwa selalu ada pengharapan. Yang paling penting adalah cuma satu, jangan pernah hilang pengharapan. Jangan cuma berharap kepada big dreams. Ya, big dreams itu silakan, kalian vision terserah. Tapi taruhlah pengharapanmu di tempat yang tepat, di dalam person, dalam seseorang itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Tapi kalau kalian udah keburu-buru takut sedikit itu normal, tapi ketika takut dan akhirnya patah hati, atau kalian hilang semangat, patah hati itu sebenarnya hilang semangat artinya. Ketika kalian sudah hancur, sudah remuk, sudah ada kesempatan, sudah gini, kalian sedang menutup apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Dan kamu sudah berkata, Tuhan, aku dengan free will, kok aku minta ini stop. Dan Tuhan akan stop itu. Karena yang Tuhan taruh, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan kita kasih tahu bahwa Ibrani 13 ayat 5, salah, itu hamba uang. Gitu ya. Ya gak apa-apa ya, kita pakai itu aja. Ibrani 13. Nah tadi misalnya Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali akan meninggalkan kau dan membiarkan kau. Dan tadi kalau konteksnya itu ngomong tentang bagaimana pemulihan kekuatan, ini juga konteks yang lain, di mana tentang uang memang. Tapi Tuhan pun ngomong hal ini. Ini bukan tentang bagaimana kita nggak usah cari uang, bukan. Tapi aku di depanmu. Aku akan terus mereka-rekakan yang baik buat kamu. Jangan berhenti. Mungkin hari ini ada beberapa yang udah ngomong kayak buntu. Jadi aku rasa ada beberapa orang yang sudah mulai buntu hatinya. Tapi yang lebih penting adalah sebelum kita ngomong tentang ada yang udah mulai lemes dengan masa depannya atau buntu lah intinya. Kayak nggak bisa berharap sudah. Kayak gitu. Kayak nggak tahu apa sih yang diharapin lagi. Gitu. Nah, tapi kenapa ayat ini tiba-tiba ada nempel di hatiku ya karena aku ngerasa bahwa bahwa ya belum beres, ini semua tuh belum selesai. Case ini belum close dalam hidupmu. Itu masih do something buat kamu. Tapi gak usah skenario Tuhan mau buat apa. Make sure aja Tuhan di depanmu. Tapi yang aku bilang satu, bahwa Tuhan belum selesai atas hidupmu. Tuhan belum selesai dalam kehidupanmu. Terus melangkah, langkah maju adalah langkah paling benar. Asal majunya dalam Kristus. Jangan cuma taruh pengharapanmu di janji Tuhan. Kenapa kok ada yang lebih daripada janji, kalian nggak pilih lebih daripada janji? Itu sang pemberi janji. Jadi ini bukan motivasi, tapi itu bagian ucapkan, bahkan janji Tuhan itu untuk mengingatkan kita kepada Tuhan, bukan pada pertolongan Tuhan. Janji Tuhan bukan untuk klaim, tapi untuk mengingatkan kita siapa dia dalam hidup kita. Apa yang dia akan lakukan dalam hidup. Dia bagaimana hebatnya. Dia yang membelah laut, dia yang dia meneduhkan badai. Gitu. Dia pasti tolong aku. Itu yang jadi iman kita. Tapi bagian kita adalah berusaha dan berharap. Jangan berhenti dulu. Dan mulai berpikir cara curang, gak usah lah pelayanan lagi lah. Bisa kayak gitu. Jangan terburu-buru. Masa depan itu sungguh ada. Kalian mulai berpikir untuk mundur. Itu jawaban yang salah. Jawaban yang paling tepat adalah langkah maju. Apa yang Tuhan percayakan, 5 roti dan 2 ikanmu, usahakan yang terbaik. Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan akan terka-terkakan jalan yang baik. Asal, ini yang gak harus didengar juga, asal kalian mau tetap berharap ke Tuhan. Dan menjadikan dia partner bukan kacung. Tuhan belum selesai dalam hidup. Tuhan masih mulai start dalam hidupmu. Tapi Tuhan pingin dia diposisikan di depan kita.
dan di samping kita, yang menyertai kita, yang menggandeng kita, dan yang belakang sebagai simbolik, sebagai backup kita. Kenapa aku sebutkan dari Ibrani juga, supaya kita paham dari begitu banyak konteks. Tuhan perhatikan di hal-hal detail kok, termasuk uang. Tuhan juga tahu kok banyak orang yang terkena duit beda sifatnya. Banyak orang yang cuma kejar cuma untuk kaya only, kita nggak peduli dengan Tuhan lagi. Makanya Tuhan ngomong jangan cari hamba uang. Bukan nggak boleh kaya maksudnya ini. Tapi kamu tinggalkan duit buat demi uang. Tinggalkan Tuhan demi uang. Itu yang Tuhan tekankan di sini bahwa nggak penting, nggak apa-apa kamu even harus tinggalkan itu. Aku nggak akan tinggalkan kamu. Jadi dia tuh selalu nunjukin tentang dirinya. Tapi kalau motivasi kita apa tentang cara Tuhan, kuasa Tuhan, apa. Jadi aku ajarkan kembali bahwa kepada kita berpacu pada kuasa dan power. Mulailah kita kembali ke pemberi power itu, dari sumber dari power itu. Dan katakan di setiap langkah kita, yaitu firman ini. Firmanmu terang bagi jalanku. Firmanmu pelita. Gitu. Setiap kita melangkah, bukan lagi tentang omelan, aduh kebacot kayak gini. Tapi mulai, even kalian nggak bisa, kita mungkin sebut salah satu ayat, misalnya I put interest in you. Mana hari kita di titik lembah kelemahan. Salah satu tips Sarah yang kasih, ucapkanlah firman. Itu yang membuat iman kalian kuat. Percaya itu enggak, sebenarnya kalian bisa kuat di depan orang termasuk aku. Tapi iman kalian itu nggak kuat. Kalian nggak bisa berharap. Banyak orang kayak gitu kok. Bahkan ke gereja, bahkan senyum-senyum bisa ngomong Alkitab. Tapi hati mereka itu sudah nggak bisa berharap posisinya. Jadi dia itu cuma membawa ingatan Alkitab kemarin. Apa sih? Gitu loh. Dia posisinya bukan murid sudah, tapi cuma membawa sih pengertian yang kemarin dan didengarkan oleh pastornya, Hivel dan lain-lain. Hari ini kita kembali lagi bahwa ya apa caranya kita terus mericharge yang hidup kita adalah perkataan firman itu sendiri dalam hidup kita. Itu yang membuat kita akhirnya berharap, karena apa yang iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nggak ada cara lain untuk kita menimbulkan pengharapan kita. Selain kita dikuatkan yang pertama, kedua kita ucapkan sendiri, api-apikan diri sendiri, jangan nunggu orang lain, ucapkan sendiri. Khotbahi dirimu sendiri. I put interest in you. Apa lagi? Yesaya pasal 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Apa? Even kalian takut apa? Pegang erat. Terjadi nggak terjadi? Itu kan bukan urusan kita. Tuhan nggak tiba-tiba jadi kucing kok misalnya dia nggak do something kan? Gitu kan? Emang Tuhan punya kewajiban untuk ngelakuin itu? Kan nggak punya. Itu urusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan bukan? Masa kita merasa berhak atas pertolongan Tuhan? Kita ini bergantung, atau Tuhan ini bergantung dengan kita. Jadi hari ini kita balik posisinya, kita yang bergantung ke Tuhan. Kita harapkan pertolongannya, itu enggak apa-apa. Tapi taruh kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih di depanmu, artinya Tuhan belum selesai situ. Tapi ketika kamu udah salah arah, kembali dulu ke arah yang benar. Baru taruh Tuhan di depanmu lagi. Jangan keburu-buru minta pertolongan Tuhan. Jangan keburu-buru tentang kuasa Tuhan. Kalau jalan kalian salah. Kalau di posisi jalan kalian salah, cuma satu caranya. Sambil penyelesaian masalah, sambil kan dikirim ke jalannya Tuhan dulu. Ingat baik-baik bahwa lebih daripada motivasi rohani, yang paling penting adalah perkataan firman itu sendiri. Taruh itu di hatimu, taruh itu di bibirmu. Supaya itu melangkah. Karena hingga detik ini aku bisa melangkah di depan kalian. Udah berkali-kali, jujur di tahun 2025 ini dihantamnya luar biasa aku. Itu aku tetap dengan satu kesaksian. Tahun 2025 ini aku dihantam begitu banyak masalah. Benar-benar dihantam banyak masalah. Merasa ini namanya kehilangan semuanya. Kehilangan cara materi. Loss, benar-benar loss-nya semua. Di titik yang paling terendah. Di titik dimana nggak bisa berharap lagi. Di titik nggak bisa nyusun strategi lagi. Di titik nggak bisa menjadi pemimpin yang baik buat kalian. Di titik nggak bisa menjadi teladan yang baik buat kalian. Di titik itu juga rasa dikhianati. Di titik dimana ditinggal. Di titik dimana alone. Di titik dimana hancur semua trust dalam hidupku. Tapi kenapa hingga detik ini
Evil bisa bangkit lagi dari Februari dan Maret. Emang bukan karena aku, ya karena kalian sendiri of course. Tapi Tuhan selalu ingetin, bahwa cuma satu, aku di depanmu. Dan ini belum selesai. Bukan berarti instan, jangan berharap instan. Tenang, aku di depanmu. Itu ngomong tentang pribadiku. Pribadi Tuhan, sorry. Putih maksudnya hanya besar. Tentang pribadi Tuhan itu Tuhan taruhkan buat aku di depanmu. Dan apa yang mau kerjain belum selesai. Dan suara itu keluar lagi ketika terakhir yang kalian jangan ngerti ya. Di konser kemarin bahwa Tuhan ngomong jelas di hatiku. Apa yang boleh aku belum selesai. Dan Tuhan ingetin satu ayat. Yesaya 41 ayat 10. Ini adalah ayat di mana aku mulai pelayananku di tahun 2019. Randomly tiba-tiba Tuhan ayat itu. Terserah orang bilang roh, terserah sih. Tapi di saat itu aku paham bahwa apa yang di depanku aku belum selesai. Dan di situ aku nangis yang luar biasa karena aku tahu bahwa aku terlalu jauh dari porosku. Aku kembali ke porosku lagi. Dan di situ Tuhan lead. Di situ Tuhan tuntun. Dari situ ada pemulihan. Jujur susah, tapi jujur kok dilihat jujur aja ya. Aku cuma berjalan dan kemustahilan nih nggak titik ini. Kalau kalian tahu kisah full loh itu nggak ada yang tahu bahkan di sini karena memang nggak bisa diceritakan ya. Namanya itu kan bantuan ya dengan masalah ya. Susah mau dideskripsikan gimana pun susah. Gitu kecuali kalian hidupnya nempel kayak Barsiam ya. Kalian kan tahu hidupku gitu kan. Nah, tapi kan enggak kan gitu. Kulitnya kan masih beda gitu kan. Gitu. Kalian ketarik soalnya badanku gede kan. Gitu. Tapi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa di titik itu, di titik pengkhianatan, di titik semua ditikam dari belakang lah, apalah, gitu. Itu aja cuma ngomong, aku di depanmu. Nah, titik itulah yang membuat aku kuat gitu titik ini. Jadi aku cuma percaya satu, aku mau cuma berjalan dalam kemustahilan. Apa yang kalian hingga detik ini mustahil buat aku. Bagi kalian biasa aja kan, tapi bagiku itu mustahil ini di titik ini. Siapa sih mikir gampang aja ya ini jangan keras guys, saya kena nanti langsung kena validation TikTok gitu ya, tapi versi lokal gitu kan, ngomong semua di dalam. Bayangin aja 50 juta itu tiba-tiba tinggal separuh bahkan kurang. Nah itu gimana caranya gitu. Even aku nggak tahu harus ngapain, jujur ya aku malah lebih banyak nggak tahu aku harus ngapain karena aku memang terbatas. Aku tahu, tapi aku tahu aku punya Tuhan. Jadi aku ngerti bahwa aku punya Tuhan. Itu yang aku taruh. Kok tanya, kok ngapain? Ya aku bisa jawab. Aku bakal gini. Aku berusaha. Tapi apa aku bisa yakin? Aku gak percaya ada Tuhan di depanku. Pas aku tanya, ya aku cuma percaya Tuhan di depanku. Sampai dibilang munafik lah, apalah. Tapi begini di depan kalian loh guys. Masa sih orang lagi titik terendah bisa ngomong Tuhan di depanmu? Kayak gitu loh. Itu bukan berarti gak terpuruk ya. Tapi jangan sampai ketika kita karena terpuruk akhirnya kita pakai kekuatan kita sendiri. Karena ketakutan kita, ya apa ya uangku ya. Ya apa gini, sampai kita pakai kekuatan kita sendiri. Sampai kita lupa masalah ini kita bawa ke Tuhan atau enggak sebenarnya. Lu dibawa kok iya, cuman ngomong Tuhan ya apa ya, kayak itu kan dibawa, itu di-spill apa ya. Gitu kan. Ibaratnya kayak brand box cuma ditunjukin, gitu. Cuma mahal banget tuh brand box. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa ya itu bahwa hidupku dipulihkan sama Tuhan bukan tentang 100% dipulihkan. Kata dipulihkan itu bukan tentang 100% sehat, tapi pulihku itu secara hubungan coy. Itu lebih penting daripada kalian hahi dalam pekerjaan kalian, hidup bebas dalam pekerjaan kalian, hidup tenang tapi kalian nggak punya Tuhan di dalamnya. Jadi yang lebih penting sekarang mana? Cuman pertolongan Tuhan atau Tuhan ada di depanmu? Kalau kamu nggak cuma pertolongan Tuhan, kamu akan mentok dan kamu akan marah sama Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan di depanmu, kamu akan mulai ngomong, Tuhan di depanku. Aku percaya Tuhan masih tolong. Apapun caranya, even sulit, even enak. Aku percaya Tuhan di depanku.
Kalau hari ini kita punya keluarga, mereka jadi garda terdepan kita, bukan? Ini keluarga yang pada umumnya ya, begitu. Jadi kayak pasti dia kan garda terdepan. Ya, tapi ya garda depannya loh. Bukankah kita masih punya masalah, Bon? Besok pun aku lah depan sebagai kalian, aku di depan kalian, iya. Tapi kan punya masalah kan. Jadi tentang di depan itu bukan ngomong gak ada masalah, Bon. Itu namanya motivator, gitu loh. Tapi yang lebih penting adalah satu, waktu nggak pernah tinggalin kita, coy. Itu yang paling penting sebenarnya. Coba kalian kalau di titik elun, kalian kan cuma cari orang, bukan cari pertolongan. Jarang ada ya, maksudnya di titik tertentu pas iya cari pertolongan juga iya. Cuma lebih daripada pertolongan. Kamu kan ninu-ninunya apa? Mana orang? Aku haus. Yang macan gitu kan. Ya butuh orang gitu. Butuh orang ditarik seret gitu. Ya gitu. Ya sama karena di titik pertama kali